Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popolo, sebenarnya aku minggu depan ini mau ke Singapura dan kebetulan setelah tak cari tahu ada satu berita yang lumayan ganas yang pernah terjadi di Singapura dan kayaknya perlu tak bawakan. Aku nggak tahu Polo pernah nggak nonton video yang ini. Cerita kali ini nggak kalah gila dibandingkan cerita yang ini, jadi langsung tak ceritakan. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2009 di Singapura. Ada pasangan suami istri bernama John dan Clara yang memang kebetulan merupakan pasutri baru. Nggak lama dari mereka menikah, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan dan mereka ini lumayan diberkati karena mereka bahkan tinggal di apartemen mewah yang ada di Singapura. Dari awal pernikahan sebenarnya Clara itu tahu kalau sebenarnya John itu punya fantasi terkait hubungan seksual mereka berdua. Jadi John itu memang sering ngajak Clara untuk nonton video porno ataupun hal-hal yang agak gitu sebelum melakukan hubungan seksual. Dan sebenarnya sampai di sini tidak menjadi masalah. Tapi setelah berhubungan kadang itu John suka bilang kayak gini, yang kayaknya seru ya kalau kita nyoba swinging gitu. Kamu mau nggak nyoba swinging gitu? Kalau nggak kita bertiga gitu sama satu cowok lain. Mau nggak? By the way, istilah swinging aku juga baru tahu. Jadi swinging ini berarti kayak bertukar pasangan. Jadi bisa jadi dua pasangan ya tukaran gini. Ya bukan bisa jadi. Nah itu yang disebut dengan swinging. Tapi biasanya ini dilakukan atas persetujuan kedua pihak. Jadi suami istri dua-duanya oke dan lawannya juga oke dan persetujuan 4 orang ini yang biasanya menghasilkan sebuah swinging. Kembali lagi ke ceritanya, Clara yang denger itu dia langsung nolak karena Clara dia itu nggak memiliki fetis-fetis seperti ini dan Clara tuh mikirnya, loh aku udah nikah udah punya suami ngapain aku tukeran sama pasangan orang lain dan berhubungan sama cowok yang nggak aku kenal. Nah Clara mikirnya kayak gini, masalahnya John yang denger ini di twisting lagi, dia ini lumayan pinter gaslight ataupun ya pokoknya pinter ngakali. Dia bilangnya kayak gini, duh kamu kok zaman orang tahun 1990-an sih, kamu nggak sayang tak sama aku. Swinging itu sekarang itu zamannya, ini tuh salah satu variasi aja biar hubungan kita itu makin panas, bukan untuk selingkuh tapi ini untuk hubungan kita. Kamu nggak mau tak kita itu terus mesra, ini untuk kita. Nah John itu mesti memberikan alasan-alasan seperti ini, tapi untungnya meskipun John bilang kayak gini, untungnya Clara itu selalu nolak dan John tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia itu ya sebatas ngajak, kalau ditolak ya udah gitu. Tapi Clara ya bisa ngelihat kalau John ini terus-menerus berusaha, kayak dia itu sering tanya kalau misalnya ada celah dikit ditanya gitu, tapi untungnya tidak pernah terjadi. Nah 11 tahun setelah itu, maksudnya 11 tahun setelah pernikahan, di tahun 2020 kebetulan Clara itu lagi main laptop yang kebetulan cloud storage-nya itu nyambung ke cloud-nya si John alias si suaminya. Nah karena kebetulan Clara ini perlu dokumen yang ada di cloud, jadi dia itu lagi buka-buka folder untuk mencari file yang dicari. Nah di saat Clara membuka folder satu demi satu, Clara ini menemukan sebuah folder yang namanya agak mencurigakan. Karena namanya aneh, langsung Clara buka dan di dalamnya ternyata terkumpul puluhan, lebih tepatnya ratusan video dirinya sendiri yang lagi tidur pulas di kamarnya dan bersama dengan suaminya alias John. Tapi ada satu orang lagi. Jadi sebenarnya ini merupakan rekaman video Clara yang lagi diperkosa oleh seorang laki-laki yang nggak dia kenal dan John bisa dibilang mengamati adegan itu dan bahkan direkam dan diupload di storage. Dan laki-laki yang berhubungan seksual dengan Clara ini merupakan laki-laki yang sama sekali tidak Clara kenal alias cowok yang benar-benar random. Dan di video itu terlihat Clara yang tidur pulas selama diperkosa oleh laki-laki yang tidak dia kenal. Yang mengagetkan saat Clara tonton pelan-pelan terdengar juga suara suaminya alias John yang memberi instruksi kepada laki-laki yang sedang memperkosa Clara. Karena Clara sangat kaget dan jumlah videonya cukup banyak, Clara ini nyoba ngecek satu demi satu dan ternyata videonya ini udah direkam mulai tahun 2009 alias selama 11 tahun terakhir John sengaja merekam video istrinya yang sedang diperkosa oleh cowok lain. Nah mungkin Bobo bingung kok bisa ini terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, tak ceritakan. Nah tadi di awal John kan udah berkali-kali ngajak Clara untuk melakukan swinging ya toh, tapi Clara ini terus-menerus menolak. Karena Clara ini terus-menerus menolak padahal John itu pengen nyoba, John ini memutuskan untuk memfoto badan istrinya diam-diam yang sedang tidak pakai baju. Misalnya istrinya habis mandi masih nyari handuk. Nah adegan-adegan seperti ini ataupun momen-momen seperti ini digunakan untuk memfoto badan istrinya. Tentunya ya difoto dengan angle yang membuat badan istrinya terlihat sedikit menarik. Foto-foto seperti ini dikumpulin sama John lalu di-share ke
grup-grup yang ada di Telegram ataupun forum-forum ataupun di platform-platform yang ada komunitas untuk orang-orang yang memiliki fetish yang sama dengan John. Dan John juga membuat banyak banget akun untuk nge-share foto istrinya. Contoh nama akunnya itu kayak TomWin25 ataupun Newbie2 Alitis, macem-macem. Pokoknya John itu membuat banyak akun untuk mempromosikan istrinya. Nah, ini kenapa disebar ke dunia internet? Karena John itu bisa dibilang mencari cowok yang pengen berhubungan dengan istrinya dengan cara menunjukkan badan istrinya kepada cowok-cowok yang gak dia kenal. Dan kalau misalnya ada cowok yang tertarik, diundang ke rumahnya dan cowok ini dipersilahkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Nah, pertanyaan berikutnya, tapi kok bisa Clara nggak sadar? Mungkin Clara tahu tapi dianya pura-pura nggak tahu mungkin, Mas. Atau gimana caranya? Kok bisa laki-laki random melakukan hal seperti ini? Nah, jadi sebelum Clara ini diperkosa oleh cowok-cowok seperti ini, Clara ini disuguhi makanan yang sudah dicampur dengan obat tidur. Nah, setelah makan, Clara bakal tertidur dengan pulas, baru cowok-cowok random ini dipersilakan untuk masuk dan melakukan hubungan seksual. Dan tidurnya itu bukan cuma sebatas tidur, tapi tidurnya itu tidur yang teler, bahkan benar-benar nggak sadar. Jadi bayangkan saking pulesnya, cowok masuk ke rumah dan juga suaminya nata kamera, bahkan diperkosa pun Clara itu tidak sadar kalau dirinya mengalami sesuatu. Dan ada kalanya juga John itu juga ikutan main ketika cowok random itu sedang memperkosa istrinya. Jadi fetishnya John ini memang melihat cewek ataupun istrinya itu diperkosa oleh seseorang, dan itu yang membuat dirinya itu lebih puas gitu. Dan John melakukan aksi ini belasan tahun, dari tahun 2010 hingga tahun 2020, dan Clara sama sekali tidak sadar kalau dirinya ini merupakan korban pemerkosaan. Dan mungkin ada pol-polo mikir, mosok Clara sama sekali nggak nyadar? Memang ada kalanya Clara itu bakal bilang kayak gini ke suaminya di pagi hari, badanku kok pegel ya, padahal aku tidur banyak, duh kepalaku kok tambah pusing. Jadi dia itu cuma ngerasa capek tapi nggak ngerti apa yang terjadi. Dan ketika Clara bilang kayak gini, John itu bakal jawab, oh iya semalam itu kamu tidurnya lu pules banget, mungkin kamu kecapean di akhir-akhir ini, atau mungkin sekarang kamu tambah tua. Jadi John sengaja memberikan jawaban-jawaban yang menenangkan Clara, seolah-olah Clara itu ya tidak mengalami apapun. Nah, ini bukannya aku memberikan tips ataupun gimana, tapi obat yang digunakan sama John ini apa? Obat yang digunakan sama John adalah obat tidur bermerek Dormicum yang mengandung zat midazolam ataupun zat penenang. Yo makanya nggak bisa bangun. Nah, tapi sebenarnya ini juga yang mengagetkan. Sebenarnya ada beberapa laki-laki yang memperkosa Clara, tapi jumlahnya itu bukan yang banyak. Ada beberapa cowok yang terus-menerus muncul, dan mereka ini sebenarnya merupakan temennya John sendiri. Nah, gak cuman itu, di salah satu videonya John itu juga ngobrol sama salah satu temennya yang merupakan pelaku, dan namanya itu Ken. Ken bilang, istrimu ini enak yo, mantep, aku seneng aku. Tapi kamu tenang aja, istrimu gak bakal tak rebut. Oke? Oh iya, by the way, kamu kapan mau main sama istriku? Nanti istriku juga tak siapin. Dan bahkan di pembicaraan itu juga terdengar cowok yang bernama Ken bilang ke John, kamu lain kali kalau main yang lebih dalam lah, biar istriku itu bisa hamil anak kamu. Aku pengen loh ngeliat adegan yang intens gitu. Oke, siapin nih, lain kali tak siapkan, kamu datang pokoknya kasih yang terbaik. Nggak tahu mereka ini tipe cowok yang gimana, tapi mereka itu suka ngelihat pasangannya berhubungan badan dengan cowok lain, bahkan sampai dihamili. Bayang dong, kan ini bener-bener gundeng ya toh. Dan di tahun 2015 hingga di tahun 2016, John itu sempat berhenti menyebarkan foto dan video istrinya di grup karena dia takut Clara menderita penyakit gitu. Jadi bukan penyakit seksual, tapi takutnya ada efek samping dari obat tidur. Jadi bukan mengkhawatirkan istrinya, tapi takut hobinya tidak bisa berlanjut. Bayang no, ini belum selesai. Jadi meskipun John itu nggak secara langsung membiarkan orang lain memperkosa istrinya, John ini masih tetap merekam dirinya sendiri yang lagi berhubungan seksual sama Clara. Nah, ini direkam dan juga difoto, dan ini lagi-lagi di-share ke grup yang isinya itu cowok-cowok lain. Mungkin dia ini juga punya fetish istrinya menjadi kayak fantasi buat cowok-cowok lain gitu. Dan sebenarnya yang melakukan ini nggak cuma John, tapi cowok yang bernama Ken itu dua tadi. Dan mereka ini bahkan saling nge-share video yang mereka rekam.
Dan cowok-cowok seperti ini ternyata kumpul dan bahkan bikin satu grup chat. Nah, di grup chat itu ternyata ada satu laki-laki lain yang bernama Lionel yang pada tanggal 1 September tahun 2017 itu secara diam-diam ngasih obat peningkat gairah seksual ke istrinya. Lalu setelah mereka selesai berhubungan, istrinya kan tidur ya toh. Nah, di saat istrinya tidur, teman-temannya dipanggil untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya lagi. Jadi bisa dibilang cowok-cowok ini pasangannya itu benar-benar digunakan hanya untuk memenuhi imajinasi ataupun fantasi-fantasi seksual yang mereka miliki. Nah, kembali lagi ke tahun 2020, waktu Carla jadi tahu kalau ada file-file seperti ini di cloudnya John, Clara tentunya marah besar dan langsung nyamperin suaminya alias John yang kebetulan lagi nonton TV dan lagi nyantai gitu. Nah, Clara datangi John dan John langsung ditampar di tempat itu dan langsung ditunjuki, ini apa? Kamu kok ada rekaman kayak gini? Aku kok direkam? Aku kok diperkosa sama cowok-cowok yang aku nggak kenal? Dan tentunya John yang ngeliat itu pun nggak bisa menjawab apa-apa karena jelas yang salah adalah John. Untungnya Clara itu bukan orang yang lembek, dia langsung laporkan hal ini ke polisi dan langsung menceraikan John saat itu juga. Dan karena Clara melaporkan John kepada polisi dan ini merupakan sebuah tindak pidana, John berusaha untuk menghapus file-file yang pernah dia upload di storage-nya itu dengan tujuan paling tidak untuk meringankan hukuman yang bisa dia terima. Tapi untungnya zaman sekarang kan yuk ada tim forensik digital, sehingga tim forensik digital berhasil mendapatkan file-filenya dan jumlah video ataupun jumlah filenya ini mencapai terabyte. Bayangkan, lebih dari 1024 GB. Tentunya kasus ini menjadi sangat ramai di Singapura, masuk di banyak media, dan tentunya banyak banget wartawan-wartawan yang tanya ke Clara dan juga ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan sama Clara. Dan di situ Clara bilang kayak gini, dan ini tak bacakan dengan harapan kalau misalnya ada di antara pol-pol yang perlu mendapatkan ataupun mendengar pesan ini gitu. Clara bilang kayak gini, aku mau semua wanita di dunia ini tahu kalau hal gila kayak gini beneran bisa terjadi. Sebagai perempuan, kita nggak boleh naif, arena kejahatan bisa datang dari orang terdekat, bahkan dari dalam rumah kita sendiri. Dan sebenarnya proses persidangannya John dan juga cowok-cowok lainnya ini berlangsung lumayan lama, selama 4 tahun, apalagi ini di masa-masa COVID gitu. Dan di tahun 2024 kemarin, akhirnya John dan juga orang-orang yang ada di grupnya ini mengakui perbuatan mereka dan dinyatakan bersalah atas puluhan tuduhan termasuk pemerkosaan, persekongkolan, pemberian obat bius ilegal, jual beli obat ilegal, dan juga lain-lain. Buat pol-pol yang nggak tahu negara Singapura itu hukumnya tegas pol. Bahkan dulu aku waktu pertama kuliah di Singapura dibilangi sama polisi waktu orientasi itu yang datang polisi, kita itu negara denda, kalau nggak suka balik. Jadi benar-benar hukumnya itu lumayan kenceng. Dan John yang melakukan hal-hal seperti ini di Singapura langsung dicap sebagai salah satu kasus pelecehan seksual yang paling gila dan merupakan kejahatan berencana terjahat dalam sejarah Singapura. Dan berikut merupakan hasil sidangnya. John dan grupnya divonis hukuman 45 tahun penjara dan hukuman cambuk 24 kali. Nah, by the way, hukuman cambuk ini ya perlu tak sampaikan. Cambuknya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 24. Enggak. Cambuknya ini dipukul jepret, itu cambuknya itu bukan yang cuman mukul, tapi dicambuk yang ada pakunya. Nah, setelah itu waktu ditarik, daging-dagingnya itu ikut sobek gitu. Nah, ini biasanya itu katanya sekitar 3-6 cambukan itu orang bakal pingsan. Nah, kalau pingsan, orang-orang ini bakal dipindahkan ke rumah sakit, diobati, sembuh, baru dibawa lagi sampai 24-nya habis. Kenapa kok dibawa rumah sakit? Biar mereka dapat trauma, alias kena trauma. Jadi bayangkan kamu dicambuk sampai pingsan, diobati, udah sembuh, ayo lagi dicambuk, pingsan, diobati, ayo lagi. Ini dilakukan sebanyak 24 kali dan yang mukul itu bukan orang asal mukul, tapi orang yang memang dilatih untuk melakukan cambuk seperti ini. Dan menurutku kasus-kasus pemerkosaan perlu mengadopsi hukuman ini dimanapun menurutku. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Memang zaman sekarang banyak banget orang gila, tapi siapa yang ngira kalau pasangan kita juga bisa jadi orang yang jahat? Yo, dan tentunya ini merupakan kasus yang sangat jarang. Bukan berarti di sini aku bilang curigalah pasangan kamu, enggak. Tapi ada perlunya juga kita benar-benar tahu. Ya tapi yo apa caranya ya? Ya kalau misalnya pasangan kamu suka tanya yang aneh-aneh kayak John, nah mungkin kamu perlu pertanyakan apakah dia melakukan suatu hal yang kamu nggak tahu. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.